Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Berkuasa nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan Kaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya Tuhan.
mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Kau Allah kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Kau menara Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Layakkan setiap kami Bapa pada saat hari Tuhan. Lagi melayak Tuhan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami Bapa. Agar setiap firman yang kami dengarkan Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa kami akan atas tangan kuasa-Mu. Mengenai Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan kali ini, karena Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami, menjaga, memelihara, melindungi kami setiap umat percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada kesempatan kali ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kebenaran-Mu yang datang dalam kehidupan kami, ya Tuhan itu semua boleh tertanam di dalam hati kami, bahkan bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi hati kami Tuhan, agar kami siap dengan setiap kebenaran firman-Mu yang datang di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita sama-sama bersyukur dengan kesempatan yang Tuhan beri. Kita masih sama-sama boleh memuji Tuhan, kita masih sama-sama boleh menyembah Tuhan. Bahkan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun di dalam suasana atau tempat yang berbeda, tetapi tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ketiga. Yesaya pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Puji nama Tuhan. Kunci utama untuk kita hidup di dalam damai sejahtera, yaitu memiliki hati yang teguh. Kunci utama untuk kita hidup di dalam damai sejahtera, yaitu memiliki hati yang teguh. Keteguhan hati itu adalah bagaimana komitmen kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita bersandar kepada Tuhan dan bagaimana kita berharap dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang-orang yang seperti inilah yang dapat menjalani kehidupannya dengan damai sejahtera. Karena apa? Mereka tidak mudah takut dengan keadaan, dengan situasi, dengan kondisi yang mereka hadapi. Karena ada damai sejahtera Allah. Jangan fokus pada diri kita sendiri, tetapi fokuslah kepada penyertaan Tuhan. Fokuslah pada pengharapan kita kepada Tuhan. Keteguhan hati bukan berarti tidak ada ketakutan. Keteguhan hati bukan berarti tidak ada keraguan. Tetapi dengan kita memiliki keteguhan hati, kita dapat menaklukkan ketakutan, kita dapat menaklukkan keraguan dalam kehidupan kita. Untuk menjadi teguh, kita perlu adanya alasan percaya yang teguh. Untuk menjadi teguh, kita perlu adanya alasan percaya yang teguh dan tidak mudah berubah. Jangan kita mendasarkan hidup kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Jangan kita mendasarkan hidup kita kepada segala jabatan kita, kepada segala kekayaan kita. Atau jangan sampai kita mendasarkan hidup kita kepada kekuatan diri kita sendiri.
kekuatan manusiawi. Kenapa? Karena semua itu tidak bersifat kekal. Semua itu hanya bersifat sementara, tidak dapat bertahan lama, tidak teguh. Tetapi mari jemaat Tuhan, kita mau menaruh dasar kehidupan kita kepada hal-hal yang bersifat teguh, hal-hal yang tidak mudah berubah, yaitu apa? Janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hidup yang memiliki keteguhan hati adalah hidup yang fokus pada janji dan penyertaan Tuhan. Hidup yang memiliki keteguhan hati adalah hidup yang fokus kepada janji dan penyertaan Tuhan. Teruslah percaya jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Teruslah percaya. Sekalipun situasi, sekalipun kondisi kita hadapi hari-hari ini menjadi semakin tidak mudah. Meskipun situasi, kondisi yang kita alami hari-hari ini menjadi semakin rumit. Teruslah percaya. Teruslah berharap. Meskipun keadaan sekitar belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Teruslah percaya dan berharap di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dasar keteguhan hati kita, umat percaya, bukanlah kepada keadaan sekitar kita. Dasar keteguhan hati kita bukanlah pada situasi, kondisi yang terjadi hari-hari ini, yang mudah berubah. Tetapi dasar keteguhan hati kita, yaitu pada kebenaran janji firman Tuhan. Dasar kehidupan kita, dasar keteguhan hati kita, yaitu pada kebenaran janji firman Tuhan yang kokoh, yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Orang yang teguh hatinya, dia tidak mudah stres. Orang yang teguh hatinya, dia tidak mudah tersinggung. Dia tetap bersuka cita, bahkan dalam firman Tuhan berkata, dia tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Ketetapan dan keteguhan hati itu berkaitan dengan respon kita terhadap firman Tuhan. Ketetapan dan keteguhan hati itu berkaitan dengan respon kita kepada firman Tuhan. Kita tahu bersama bagaimana kisah Yosua dalam Yosua pasal yang pertama. Ketika Allah memberikan Yosua tanggung jawab. Ketika Allah memberi tanggung jawab kepada Yosua untuk memimpin umat pilihan Allah memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bukanlah suatu hal yang mudah bagi seorang Yosua. Karena dia tahu dia akan menghadapi masa-masa yang sulit. Dia akan menghadapi masa-masa yang sukar. Tetapi firman Tuhan datang di dalam kehidupan Yosua. Kita bisa baca dalam Yosua pasal pertama ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Salah satu perintah Tuhan bagi Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sehingga kita bisa melihat Yosua berhasil memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Hanya dengan menguatkan dan meneguhkan hati. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah dia percaya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kata jaga artinya melindungi. Kata jaga artinya mengawal. Bagaimana Allah mengawal dan menaungi kita dengan damai sejahtera Allah. Asal apa? Meneguhkan hati. Asal apa? Meneguhkan hati. Di dalam terjemahan lain, dalam terjemahan King James berkata seperti ini. Engkau akan membuatnya dalam kedamaian yang sempurna, yang pikirannya tetap padamu karena dia percaya kepadamu. Yang pikirannya tetap padamu artinya apa? Pikiran yang fokus kepada Yesus Kristus. Pikiran, perasaan,
dan kehendak kita akan terus dikawal dengan damai sejahtera Allah. Akan apa? Agar fokus kita tetap kepada Yesus Kristus. Fokus kita tetap kepada Yesus Kristus. Sehingga kita dapat tenang dalam menjalankan kehidupan kita di tengah-tengah situasi, kondisi yang sukar hari-hari ini. Di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-7 berkata bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera akan tetap kita rasakan dalam kehidupan kita. Asalkan apa? Kita meneguhkan hati dan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Iman kita didasarkan pada keyakinan kepada Allah. Sehingga Allah yang memegang kendali seluruh kehidupan kita. Ketika kita meneguhkan hati, ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita akan dijaga oleh damai sejahtera Allah. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan, renungan firman Tuhan di malam hari ini. Mari jemaat Tuhan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran-Mu yang datang menguatkan kami. Sehingga di hari-hari ini Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi yang kami hadapi, kami bisa kuat. Karena ya Tuhan kami meneguhkan hati kami, ya Tuhan di dalam Engkau. Dan kami percaya kepada janji firman Tuhan ketika kami meneguhkan hati, Tuhan menjaga kami dengan damai sejahtera. Biarlah ya Tuhan Yesus dimanapun kami berada, kami percaya kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu selalu menyertai, melindungi kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kebenaran firman-Mu ini bertumbuh, bahkan berbuah untuk hormat kemuliaan-Mu, menjadi kekuatan kami melangkah menjalani kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.